Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Khairunisa. Kita akan melanjutkan materi tentang MTCNA. Pada bab kali ini kita akan mengenal lebih dalam terkait router OS dan juga router board. Kemudian kita akan mengenal fitur apa saja yang tersedia di router OS, lalu router board name, router board tipe, dan arsitektur router board. Router OS itu dia mengarah ke software, jadi bahwasanya mikrotik itu ada yang berbentuk software dan juga berbentuk hardware. Kalau software biasanya disebut router OS, adapun hardware biasa dikenal istilah router board. Jadi router OS merupakan software dari vendor mikrotik yang dinamakan router OS based on OS. Router board lebih mengarah ke perangkat fisik, adapun router OS lebih mengarah ke software OS. Router OS ini berbentuk OS sama seperti Linux Windows, dapat diinstal di PC, server, ataupun virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, dan lain-lain. Router OS dengan standar standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Kenapa router OS diinstal di PC? Karena kalau kita install di PC maka kita bisa custom, misal dari prosesornya apa, RAM-nya berapa, dan harddisknya berapa. Kalau misalnya kena problem karena kena petir dan yang rusak perangkat, misalkan yang perlu diganti hanya part-partnya saja. Kalau router board kena petir maka yang diganti semuanya. Kalau ada fitur tertentu masih bagus, kita install router OS, CC, ataupun server. Jadi ini tergantung perspektif masing-masing saja. Jenis produk mikrotik router OS itu diantaranya mikrotik x86 bit. Ada juga Aneto, dan ada juga Dinara. Ini terkait yang router OS. Router board lebih mengarah ke perangkat fisik built-in hardware. Bahwasanya mikrotik itu banyak sekali fiturnya, jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik bisa tersedia atau tergabung dalam satu perangkat saja. Jadi dalam perangkat router board ataupun dia memiliki perangkat pecahannya. Jadi router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, jadi semuanya kembali lagi dengan istilah mikrotik. Kalau pengen yang lebih simpel bisa menggunakan yang router board dengan segala fiturnya. Adapun yang router OS yang diinstal di PC ataupun server maka kalian akan custom. Kalau udah router board nanti udah disetting defaultnya. Fitur bisa terdapat satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategori. Bisa kita lihat bahwasanya segala varian fitur terdapat pada satu perangkat mikrotik, yaitu router board. Tetapi kalau ingin perangkat pecahan, misalnya wireless mikrotik, kita bisa lebih fokus jadi tidak membebani router. Jadi dia dipecah lagi dengan perangkat tersendiri, dikhususkan sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada pada mikrotik. Fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat router board ataupun bisa dipecah jadi perangkat terfokus. Pada fitur yang pertama itu, jadi wireless network sudah tertanam pada mikrotik saat ini. Dan wirelessnya itu ada yang untuk indoor ataupun yang untuk outdoor. Dengan standar supportnya yaitu A, B, G, N, ataupun AC. Untuk yang indoor itu contohnya ada chat wireless, kalian bisa share saja.
Dan untuk yang outdoornya itu ada point to point dan point to multipoint. Dan untuk fitur selanjutnya itu ada QoS, Quality of Service, atau biasa digunakan untuk bandwidth management, yang dimana mikrotik kita diatur bandwidth manajemennya. Gratis untuk orang-orang itu berapa lama bisa di typing pada QoS-nya. Ada juga point to point yang biasa kita dengar ada yang digunakan untuk meremote server dari jarak jauh. Selanjutnya itu ada user management. Misal ada DHCP yaitu supaya bisa mendapatkan IP dengan otomatis. Ada juga proxy, hotspot, atau radius dan lain-lain. Yang terakhir itu ada tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, digunakan untuk uji coba ataupun sekedar ngecek-ngecek. Nah, jadi mikrotik itu adalah sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain dengan adanya fitur-fitur yang lainnya juga. Nah, jadi itu materi router OS fitur. Materi selanjutnya yaitu router board name. Langsung saja pengkategorian nama pada perangkat router board. Itu berdasarkan pada 3 kategori. Yang pertama 3 simbol nama, yang kedua word, dan yang ketiga exceptional naming. Ini bisa kita lihat ada RB751. Untuk RB itu artinya router board dan angka 7 ini berarti seri, angka 5 ini port Ethernet, dan angka 1 ini merupakan jumlah wirelessnya. Selain menggunakan simbol, ada juga yang menggunakan word. Ada yang namanya itu Omnitic, SXT, LHG, Dynadis, CHAP, WAP, HAP, ataupun grup dan lain-lain. Dan selanjutnya pengkategorian nama router board itu berdasarkan exceptional naming. Jadi nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi jika ada perangkat router board yang portnya lebih dari 9, nah ini biasanya pengkategoriannya itu berdasarkan exceptional naming. Nah di sini contohnya ada RB600, 800, 1000. Coba kita lihat RB1000. Gini ya teman-teman. Selanjutnya ada 1100, 1200. Teman-teman bisa searching sendiri. Setelah mengetahui terkait perkategorian nama pada router board, sekarang kita akan mengenal pengkategorian tipe pada router board. Jadi pada perangkat mikrotik itu ada kodenya. Nah, itu bisa kita definisikan apa sih maksudnya, bahwasanya RB itu adalah router board, yang 9 itu adalah series, yang kelima itu adalah Ethernet, yang kedua itu adalah wireless. Juga ada UI. UI itu berarti fitur boardnya. Dan di sini juga ada 5AC 2ND. Itu berarti fitur wireless. Dan teman-teman bisa lihat di belakang perangkat mikrotiknya dan bisa mendeskripsikannya sendiri ya. Nah, ini untuk router board tipe. Selanjutnya yang terakhir kita akan mengenal arsitektur pada router board. Arsitektur yang ada pada router board itu ada MIPS-B, SMIPS, TILE, MMIPS, dan lain sebagainya. Jadi, arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kunjungi mikrotik resminya www.mikrotik.com/download. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.